season. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya. Dan ya, seperti judul yang sudah tertera, hari ini kita akan bahas sebuah soal perbandingan ya, SD ya, dari Singapura ya. Oke, ini soalnya bahasa Inggris. Saya ketik ulang soalnya seperti ini. There are 550 Chinese and English books in a bookstore. 2/5 of the fiction book and 1/2 of non-fiction books are English books. There is an equal number of Chinese fiction book and Chinese non-fiction book. How many Chinese non-fiction book are there? Nah, oke, kalau ini kita terjemahkan adalah ada 550 buku bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada 550 buku. 2/5 dari buku fiksi dan setengah dari buku non-fiksi adalah bahasa Inggris. Jumlah buku fiksi Mandarin Chinese dan non-fiksi Mandarin Chinese itu sama. Berapa banyak buku non-fiksi Mandarin yang ada di sana? Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, langsung aja karena ini SD ya. Ya, kita kerjakan dengan konsep perbandingan yang ada ya pada SD ya. Oke, kita coba solve, kita coba jawab. Nah, di sini ada Chinese dan Inggris. Jadi ada Mandarin dan ada buku Inggris dan ada buku Mandarin ya. Saya tulisnya di sini tulisnya begini aja. Ini Chinese ya. Lalu sebelahnya itu ada English ya. English. Oke. Nah, di Chinese itu terbagi dua, itu ada fiction dan non-fiction ya. Fiksi dan non-fiksi. Saya kasih yang gampangnya itu adalah fiksi. Saya kasih F, lalu di sini terbagi juga non-fiksi ya. Saya singkat aja. Begitu juga dengan English. English itu juga sama, ada fiksi dan ada non-fiksi. Kita bagi seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita akan data perbandingannya. 2/5 dari buku fiksi. 2/5 dari buku fiksi. Jadi buku fiksi ini kalau kita gabungkan, 2/5-nya adalah English book. Jadi fiksi yang ada di Inggris itu ya 2/5. Ya, berarti di sini 2/5. Nah, karena fiksi yang ada di Inggris 2/5, maka fiksi yang ada di Chinese itu ya sisanya yaitu 3/5. Ya, kenapa? Karena totalnya mesti 1 ya. 2 tambah 3 5, jadi mesti 1. 5/5. Oke, selanjutnya setengah dari non-fiksi book al English. Jadi non-fiksi ini adalah setengah. Non-fiksinya setengah, berarti ini setengah. Ya, karena ini setengah maka ya untuk yang Chinese-nya juga setengah supaya dia 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan perbandingannya, jadi ini Chinese yang fiksi dengan Inggris yang fiksi itu perbandingannya 3/2. Jadi kalau saya tuliskan ini ada, saya pakai CF saja ya, CF for Chinese fiction. Kita bandingkan dengan English fiction, itu adalah 3/2 ya. Ini sama dengan 3/2 ya. 3/2. Oke, selanjutnya Chinese non-fiction banding English non-fiction. Non-fiksi itu adalah 1/1. Ini sama. Oke. Karena setengah-setengah ya. Nah, di sini ada satu keterangan lagi yang harus kita pakai. There is an equal number of Chinese fiction book and Chinese non-fiction book. Jadi, Chinese fiction book and Chinese non-fiction book jumlahnya sama. Jadi di sini
kalau saya kasih tanda ini Chinese fiction dan Chinese non-fiction, itu jumlahnya sama. Di sini perbandingannya 3, ini 1. Nah, jadi kita mesti samakan dulu supaya dia sama-sama ya. Jadi ini kita akan buat jadi 3. Jadi untuk yang ini, ya, karena kita kasih keterangan ya. Karena Chinese fiction equal to Chinese non-fiction, maka CNF banding English non-fiction itu kita mau samakan ya. Kita samakan berarti ini jadi harus 3 nih. Berarti ini kali 3 ya. Berarti 3 banding 3 banding 3. 3 banding 3. Oke, jadi kalau kita tulis secara keseluruhan, Chinese fiction banding English fiction banding Chinese non-fiction banding English non-fiction itu 3 banding 2 banding 3 banding 3 ya. Jadi ini mesti sama, ini kali 3 ya. Jadi dari sini ke sini. Ya. Oke. Nah, jumlah perbandingannya 3, 2, 3, 3 berarti 9, 11 ya. Yang ditanya apa sih? How many Chinese non-fiction? Jadi Chinese non-fiction itu sama dengan Chinese non-fiction is 3 ya. Jadi 3 over 11 time how many book? 550 ya. Jadi ini adalah 550 books ya. Oke. Jadi kali 550. So the answer is 300? No. 5. Ini 50 berarti 150. Ya, 150 book. Oke. The answer is 150 books ya. 550 divide 11 50 ya, 50 times 3 150. Oke, the answer is 150 book ya. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan perbandingan mereka berempat, jadi ya sudah sangat mudah untuk menyelesaikan apapun pertanyaannya ya. Mungkin di sini bukan tanya Chinese non-fiction, bisa aja dia tanya lain. Ya kalian bisa memanfaatkan data yang ada dan yang diketahui ya. Oke. Selesai untuk soal kali ini. Jadi menarik sekali ya soal perbandingan SD yang ada di Singapura. Sangat-sangat menarik. Ya, berarti konsep perbandingannya memang harus dipahami ya. Ini kalau saya angkat ke SMP juga mungkin kelabakan juga ya. Siswa SMP yang modal perbandingan SD-nya belum komplit, apalagi mengenai pecahan seperti ini, bisa kelabakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Bye-bye.